Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalam ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumi liqa'illah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli da'in dawa wa likulli illatin shifa wa daf'an likulli mihnatin wa bala wa nasran ala jami'il a'da' بمحض فضلك وكرامك وإحسانك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين أما بعد. Yang saya hormati dan yang kita hormati bersama guru kita Sayyidil Habibil Ustadz Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Faisal bin Ali bin Abdullah Al-Hamid, dan kepada guru kita Al-Habib Al-Ustadz Ahmad Ridha bin Faisal bin Ali bin Abdullah Al-Hamid, dan kepada orang tua kita Al-Habib Segaf As-Segaf, dan semua para habaib yang hadir ada di dalam majelis ini. Dan yang saya hormati segenap para tokoh masyarakat, kepala desa Ketapang, kemudian yang saya hormati seluruh anggota Banser daripada Kecamatan Kalipuro, semua anggota dan ketua daripada Ansor daripada Kecamatan Kalipuro, dan semua yang saya hormati daripada Fatayat Sekalipuro, semua saya hormati, dan mudah-mudahan beliau-beliau semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keistiqomahan di dalam ibadahnya kepada Allah, dan mudah-mudahan selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati segenap hadirin hadirat yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita kesempatan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita kemampuan untuk berkumpul ada di dalam perkumpulan yang mulia ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga berkumpulnya kita di tempat ini menjadikan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga perkumpulan kita ini dapat membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saat ini kita telah memasuki salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa qala alaihi salatu wassalam, Rajab syahrullah wa Sa'ban syahri wa Ramadan sahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah dan Sa'ban adalah bulanku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Ramadan adalah bulan daripada umatku. Di dalam bulan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bulan ini kita dianjurkan untuk banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam bulan ini kita dianjurkan untuk banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh beruntung mereka yang semasa hidupnya banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena istighfar yang mereka baca memiliki banyak manfaat di dalam kehidupannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa qala alaihi salatu wassalam, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja
wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, siapa orang yang melazimi istighfar, siapa orang yang istiqamah membaca istighfar, di dalam kesendiriannya dia selalu memohon ampun kepada Allah, ketika dia berkumpul dengan manusia dia selalu beristighfar kepada Allah. Maka apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ja'alallahu min kulli hammin farajah. Maka niscaya semua kesumpekan yang ada di dalam hatinya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan setiap problematika yang terjadi di dalam hidupnya, setiap situasi yang membuat dia menjadi sempit kehidupannya, maka akan diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang yang melazimi istighfar, siapa orang yang istiqamah membaca istighfar, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya orang ini akan diberikan rezeki daripada arah yang tidak terduga-duga. Di zaman sekarang banyak orang yang mengaku atau mengeluh mereka banyak kesumpekan di dalam hatinya. Di zaman sekarang banyak orang yang mengeluh akan terjadinya problematika di dalam kehidupannya yang tiada hentinya. Dan di zaman sekarang orang banyak mengeluh masalah rezeki. Maka ambillah resep daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tuba, beruntung. Siapa yang beruntung? Kalau sudah Nabi Muhammad mengatakan orang ini beruntung, maka inilah orang yang beruntung yang sebenarnya. Seandainya manusia seluruh dunia mengatakan ini adalah orang yang rugi, tapi Nabi Muhammad mengatakan orang ini adalah orang beruntung, maka sejatinya orang inilah orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh beruntung mereka orang-orang yang ketika membaca amal daripada kehidupannya, ketika dia membaca amal perbuatannya di hadapan Allah, ternyata dia mendapati di dalam catatan tersebut dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu hadirin rahimakumullah, datangnya bulan Rajab, kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu istighfar yang kita baca haruslah istighfar yang sesungguhnya. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, salah seorang wanita yang salihah, beliau mengatakan istighfaru ka yahtaj ilal istighfar. Istighfarmu masih butuh diistighfari lagi. Mengapa demikian? Karena di zaman beliau banyak orang yang beristighfar tapi hanya di lisan saja. Hatinya tidak pernah dia itu merasa menyesal akan dosa-dosanya. Banyak mereka yang lisannya istighfar, hatinya tidak merasa dia banyak dosa di hadapan Allah. Inilah yang terjadi. Sehingga istighfar yang sedemikian rupa tidak bisa dikatakan istighfar yang sebenarnya. Lantas bagaimana istighfar yang sebenarnya? Istighfar yang sebenarnya adalah ketika lisan kita mengucapkan astaghfirullahaladzim dan hati kita merintih memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita mengucapkan astaghfirullahaladzim, tapi hati kita mengakui kita banyak dosa dan kita berharap semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah istighfar yang sebenar-benarnya istighfar. Berapa banyak orang yang dia istighfarnya sehari mungkin cuma 100, tapi dia baca istighfar dengan sungguh-sungguh. Ini semua lebih hebat daripada orang yang baca istighfar banyak tapi cuma di lisan, di hatinya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu hadirin rahimakumullah, ayo melalui majelis ini kita masuk di dalam bulan Rajab, kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak kembali kepada Allah, kita perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita taubat dengan sungguh-sungguh,
niscaya taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan di dalam salah satu hadisnya, ala ukhbirukum bidaikum wa dawaikum. Ala inna da'akum az-dzunubu wa dawaakum al-istighfaru. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berikan kalian informasi, aku beritahu kepada kalian sesungguhnya penyakit, aku berikan tahu kepada kalian tentang penyakit yang diderita oleh kalian dan obat yang akan bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penyakit yang kita jangkit itu adalah dosa-dosa kita. Karena dosa, hati kita tidak pernah merasakan tenang. Karena dosa, Allah haramkan rezekinya kepada kita. Karena dosa, hati kita banyak penyakit-penyakit yang lainnya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan resep atau obat daripada penyakit tersebut, dan obatnya adalah dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu hadirin rahimakumullah, ayo kita perbanyak istighfar kepada Allah. Kita mohon ampun kepada Allah. Jangan pernah merasa kita tidak mungkin diampuni sama Allah. Sebesar apapun dosa kita, sehebat apapun maksiat kita, asalkan kita taubat dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah pasti akan ampuni dosa-dosa kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau akhtatum hatta tablugha's sama', thumma tubtum lataballahu alaikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian berbuat maksiat, seandainya kalian berbuat dosa dan dosa kalian sampai menjulang ke langit. Ini dosa seperti apa hadirin? Ini perumpamaan daripada Nabi Muhammad, meskipun kita berbuat dosa sebanyak apapun, thumma tubtum, kemudian kalian bertobat kepada Allah. Tobat dengan yang sungguh-sungguh, menyesali semua perbuatannya, kemudian dia bertekad untuk tidak mengulangi dosanya, maka apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lataballahu alaikum, niscaya Allah akan menerima taubat kalian. Di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, ada salah seorang pemuda yang dia selalu berbuat hal-hal yang tidak baik. Semasa hidupnya pemuda ini selalu membuat orang-orang di sekitarnya merasa tidak nyaman. Sampai akhirnya satu ketika orang-orang yang berada di sekitar dia, penduduk masyarakat sekitar, mereka berkumpul, mereka setuju untuk mengusir anak ini. Akhirnya anak ini ditangkap, ditutup matanya, dibuang di tengah padang pasir. Akhirnya ketika anak ini sadar dan dia membuka ikat matanya, ternyata dia sekarang ada di tengah padang pasir. Ketika itu akhirnya anak itu berusaha untuk mencari jalan keluar. Ketika dia berusaha untuk mencari jalan keluar, ternyata dia tidak mendapatkan jalan keluar. Kemudian dia mulai merasakan sakit dalam tubuhnya. Dia mulai merasakan lapar yang sangat. Dia mulai merasakan dahaga. Kemudian dia mulai jatuh. Tubuhnya mulai sakit. Ketika itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sebagaimana kau pisahkan aku dari ayahku ya Allah, sebagaimana kau pisahkan aku dari ibuku ya Allah, sebagaimana kau pisahkan aku dari kakak perempuanku ya Allah, sebagaimana kau pisahkan aku daripada orang-orang yang aku cintai ya Allah, jangan kau pisahkan aku dari rahmat-Mu ya Allah. Doa ini terus diulang-ulang sama anak ini. Ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus 3 utusan, 1 malaikat, 2 bidadari. Malaikat diserupakan dengan bapaknya, 2 bidadari diserupakan dengan ibu dan kakak perempuannya. Akhirnya 3 utusan Allah ini mendatangi kepada anak tersebut. Anak itu tersenyum, kemudian anak itu berkata, Alhamdulillah, orang yang saya cintai sekarang telah tiba. Kemudian tidak lama kemudian anak itu meninggal dunia. Ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala
memerintahkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Sebagaimana kita ketahui, di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, beliau bisa langsung berbincang-bincang dengan Allah. Ketika itu Allah perintahkan kepada Nabi Allah Musa, "Wahai Musa, ketahuilah, di tengah padang pasir ada salah seorang yang aku cintai meninggal dunia. Maka uruslah jenazahnya." Ketika Nabi Allah Musa alaihi salam mendapatkan perintah dari Allah, otomatis beliau langsung bergegas untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesampainya di lokasi sesuai dengan perintah Allah, Nabi Allah Musa kaget, Pak. Nabi Allah Musa kaget, ternyata anak yang dicintai sama Allah adalah anak yang semasa hidupnya bukan anak yang soleh. Akhirnya Nabi Allah Musa tanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana mungkin anak ini bisa menjadi orang yang engkau cintai? Padahal semasa hidupnya dia bukan anak yang soleh." Kemudian Allah menjawab, "Wahai Musa, memang benar semasa hidupnya anak ini bukan anak yang soleh. Memang benar semasa hidupnya anak ini selalu membuat orang-orang di sekitarnya merasa tidak nyaman. Akan tetapi ketahui wahai Musa, di masa sendirinya, di dalam kesendiriannya, di dalam rasa sakitnya, dia meminta kepadaku, dia memohon kepadaku agar tidak dipisahkan daripada rahmatku. Dia memohon ampunanku, maka aku zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, tidak mungkin menyia-nyiakan hamba yang memohon kepadaku. Kemudian aku ampuni dosa-dosanya, aku angkat derajatnya, dan aku jadikan orang ini orang yang aku cintai di sisiku." Allahumma sholli ala Muhammad. Kita perhatikan daripada cerita ini, bagaimana kehidupan orang yang semasa hidupnya banyak dosa. Dan berapa banyak lagi mereka pendosa-pendosa yang mereka beristighfar dengan sungguh-sungguh, akhirnya diterima oleh Allah dan mereka menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini kita mengambil pelajaran, jangan kita pernah untuk berasa putus asa dari rahmat Allah. Jangan kita pernah menunda-nunda taubat, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Karena kematian tidak datang kepada usia tertentu. Karena kematian tidak datang kepada keadaan tertentu. Orang tidak harus mati di masa tua. Orang tidak harus mati di masa sakit. Berapa banyak anak yang masih muda meninggal dunia. Berapa banyak orang yang dia dalam keadaan sehat afiat meninggal dunia. Menunjukkan bahwasanya kematian datang secara tiba-tiba. Apabila kita ingin melakukan amal soleh dan bertobat merupakan salah satu amal soleh, maka jangan kita tunda-tunda. Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan, "Wala turajji fi'las salihati ila gadi la'alla gadan ya'ti wa anta fil lahdi." Jangan kamu tunda amal solehmu sampai esok hari, bisa jadi esok hari datang sedangkan engkau sudah masuk ke dalam liang lahat. Maka daripada itu hadirin rahimakumullah, sekarang Allah muliakan kita dengan kita berjumpa dengan bulan Rajab. Allah muliakan kita dengan kita berjumpa dengan bulannya Allah. Maka daripada itu, ayo kita gunakan momen ini untuk kita taubat kepada Allah. Kita gunakan momen ini untuk memperbanyak istighfar kepada Allah. Insya Allah ketika kita sungguh-sungguh, pasti taubat kita akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan manusia yang sempurna, manusia yang mulia, manusia yang dijaga sama Allah, manusia yang tidak pernah berbuat dosa, manusia yang telah dijamin masuk surga. Kita perhatikan bagaimana beliau. Sahabat Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, kami duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi beristighfar, dan kami hitung setiap beliau duduk, beliau selalu membaca 100 istighfar. Kita perhatikan bagaimana Nabi Muhammad. Ini enggak punya dosa, Pak. Setiap pindah lokasi duduk 100 kali istighfar. Dan sigah atau lafaz istighfar beliau adalah Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan sigah ini maktub, tertulis, ada di dalam salah satu kitab Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, di dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi kulli yaumin akthar min 70 marratan.
Kata Nabi Muhammad SAW, demi Allah, Nabi Muhammad bersumpah, Pak, demi Allah, sesungguhnya setiap hari aku beristighfar kepada Allah dan aku bertaubat kepada Allah lebih daripada 70 kali. Kita perhatikan bagaimana Nabi Muhammad, manusia yang nggak punya dosa, manusia yang nggak punya salah, manusia yang sudah dijaga sama Allah, dijamin masuk surga, setiap hari istighfar lebih daripada 70 kali. Seharusnya kita yang banyak dosa, kita yang banyak khilaf, kita yang banyak melakukan kesalahan, harusnya istighfar kita lebih banyak daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi kita lihat bagaimana keadaan kita. Kita terlalu terbuai dengan perhiasan dunia, sehingga kita merasa kita aman-aman saja. Kita jarang istighfar kepada Allah. Kalaupun kita istighfar, jarang kita benar-benar istighfar dengan sebenar-benarnya. Maka daripada itu, hadirin rahimakumullah, di majelis yang mulia ini, di majelis yang agung ini, ayo kita tekad mulai sekarang, insya Allah di hari-hari yang akan datang, kita selalu memperbanyak taubat kepada Allah. Kita selalu perbanyak istighfar kepada Allah, dengan harapan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkahnya kita hadir ada di dalam majelis ini, berkahnya kita hadir ada di dalam perkumpulan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, Allah berikan kita kekuatan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah. Allah berikan kita kemampuan untuk kita selalu taubat kepada Allah. Mudah-mudahan berkahnya kita duduk di dalam majlis ini, Allah jadikan kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, semua menjadi orang-orang yang salihin dan salihat. Mudah-mudahan berkahnya kita duduk di dalam majlis ini, semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkahnya kita duduk di dalam majlis ini, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkahnya kita duduk di dalam majlis ini, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan di saat sakaratul maut kita disambut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita disambut oleh guru-guru kita yang saleh, kita disambut oleh kedua orang tua kita, mereka tersenyum menyambut kita, dan kita dalam keadaan bahagia ada di dalam kubur kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburan kita menjadi kebunan surga, Allah hindarkan kita daripada siksa api neraka. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang orang tuanya masih hidup, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat afiat, berkah usianya, berkah ibadahnya. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, dan Allah berikan kita anak-anak yang salihin dan salihat. Amin amin ya rabbal alamin. Hakadha minni, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.